konsepnya hanya sederhana, yaitu berkenalan dengan calon pasangan tapi melalui perantara. Nah, tipe jalurnya itu ada yang dari orang tua langsung. Kedua, kalau misalnya tipe kayak kita melalui kepanitiaan atau lembaga resmi seperti itu. Yang ketiga boleh dari misalnya mentor agama atau dari misalnya punya kenalan ustadz. Karena step-stepnya taruh yang kita udah lakuin ya, kita daftar di sekolah pranikah Salman ITB. Nah, nanti kita ikuti materi dasar dulu ya, apakah mau lanjut ke jenjang taruh atau enggak. Stepnya intinya kita coba untuk saling ngajuin CV. Kalau saling iya berarti lanjut, jadi biasanya kita dikasih waktu dulu untuk nentuin lanjut atau enggak. Nah, habis itu di sini ada nazor atau pertemuan gitu. Terus habis itu sama nanti di sini kasih waktu lagi, dan kalau habis nazor kasih waktu lagi mau lanjut atau enggak. Kalau bisa dilanjut nanti sama kalau teman-teman mau nazor lagi dan lain sebagainya bisa. Dan dari situ kalau emang mau dilanjut ya langsung ke lembah gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my channel. Kali ini aku ditemenin lagi sama suami aku, Kang Radi. Kita pengen sharing kayak gimana sih proses dari mulai sampai akhirnya bermuara di pernikahan, mulai ta'aruf ya tentunya. So jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Ya, nah mungkin pertanyaan pertama dulu ya, kita sebenarnya intinya ta'aruf itu kayak gimana? Oke, ya baik. Jadi tentu jawabannya cuma satu, yaitu selama itu berkenalan ya, ada perantara yang sah secara agama atau halal, maka itu diperbolehkan. Emang konsepnya hanya sederhana, yaitu berkenalan dengan calon pasangan tapi melalui perantara. Nah, kalau yang dimaksud tipe jalurnya itu bagaimana? Nah, itu baru mungkin dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh. Ada yang dari orang tua langsung ya. Jadi teman-teman contohnya punya orang tua yang memiliki kenalan orang tua lain. Itu juga udah boleh, karena nanti orang tua ketemu orang tua. Terus nanti anak-anaknya ketemu dengan anak-anaknya, tentunya didampingi dengan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya tipe kayak itu kita melalui kepanitiaan atau lembaga resmi seperti itu. Yang ketiga boleh dari misalnya mentor agama atau dari misalnya punya kenalan ustadz, itu diperbolehkan. Secara umum mungkin tipe jalur perkenalannya ada seperti itu. Oke, jadi ternyata itu ya inti dari ta'aruf itu sendiri gitu. Dan kalau kita milihnya yaitu ta'aruf yang difasilitasi oleh satu lembaga, nah atau satu tempat tertentu. Jadi itu ada kepanitiaan yang khusus itu teman-teman. Namanya adalah sekolah pranikah di Masjid Salman ITB gitu. Nah, detailnya seperti apa dari awal sampai akhir mungkin kalian mau cerita. Oke, jadi gimana step-stepnya ta'aruf yang kita udah lakuin ya. Jadi gini, teman-teman udah tahu kita daftar di sekolah pranikah Salman ITB. Jadi setelah daftar, nah nanti kita ikuti materi dasar dulu ya, materi dasar di mana kita dibekali ilmu-ilmu seputar rumah tangga, yang mana kita wajib mengetahuinya terlebih dahulu tuh. Nah, secara singkat kita katakanlah udah mengikuti materinya sampai selesai. Nah, setelah selesai nanti dari pihak panitia mau reminder lagi atau nggak encourage ke kita, apakah setelah mengikuti materi ini teman-teman mau lanjut ke jenjang ta'aruf atau enggak. Itu kan, dan ini memang fasilitas dari sekolah pranikahnya gitu, jadi difasilitasinnya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ada keinginan atau sudah membuatkan tekad, teman-teman konfirmasi aja ke panitia bahwa udah atau ingin melanjutkan ke sesi ta'aruf. Nah, kalau di sana sesinya nama ta'aruf talk gitu. Nah, jadi kita dikasih gambaran dulu sama ini ya, sama pasangan yang udah berhasil melanjutkan ke pernikahan dari angkatan sebelumnya. Nanti setelah pematerinya itu menyampaikan testimoninya, nanti kita di-encourage bahwa teknis ta'arufnya itu kayak gini loh. Nah, secara singkat kita kasih gambaran aja. Nanti kita siapkan CV ini, CV dan atau juga presentasi boleh.
Nah nanti ada jadwalnya, teman-teman boleh presentasiin diri teman-teman, dan dari peserta lainnya teman-teman bisa lihat biodata dan karakter dari masing-masing peserta. Itu nanti kalau teman-teman ngerasa ada kecocokan dari CV atau presentasi yang teman-teman lihat, nah teman-teman ajuin namanya ke panitia. Ingat, harus ada perantara, jadi ajuin namanya ke panitia, bukan menghubungi langsung peserta lainnya, gitu ya teman-teman. Itu anggaplah sudah ini ya, sudah mengajukan. Nah nanti pihak yang namanya ingin diajukan konfirmasi dulu apakah berkenan untuk melanjutkan ke sesi taruh. Bila ya, nah nanti udah calon pasangan ini dikunci dulu, nggak boleh ada proses lainnya. Betul. Dan juga di sesi ini teman-teman harus jujur ya, harus jujur secara sekolah pranikah teman-teman udah sama yang lagi berproses ini. Nah nanti di luar sana jangan taruh lagi, karena itu salah satu adabnya. Itu katakanlah sudah cocok gitu ya, sudah cocok, nanti apakah butuh bantuan ustadz dari Salman ITB buat mempertemukan kedua orang tua, atau mau komunikasi antara orang tua dengan orang tua. Itu silakan. Nah nanti kalau misalnya masih butuh pendampingan, akan didampingi terus. Kalau misalnya udah mau komunikasi antara orang tua dengan orang tua, udah boleh. Itu jadi panitianya udah boleh monitoring dari grup yang telah dibuatkan. Nah misalnya secara singkat udah cocok, udah aja kita bisa langsung ngomongin hal-hal yang emang perlu dibicarakan ya, seputar nanti teknis atau hingga penentuan tanggal ya, kayak gitu sih secara singkatnya. Gitu. Ya betul. Nanti oke, jadi intinya tadi aku mau nambahin sedikit. Jadi stepnya intinya kita coba untuk saling ngajuin CV. Kalau saling iya berarti lanjut. Nanti biasanya kita dikasih waktu dulu dan 1 minggu untuk nentuin lanjut atau enggak. Nah habis itu di sini ada nazor. Jadi karena kita waktu itu online, kita nggak pernah ketemu karena kita sama-sama asing nih, belum pernah ketemu. Terus akhirnya itu nazor atau pertemuan gitu. Nah pertemuan itu didampingi sama ustadz. Kita di Masjid Salman ITB juga. Di sana kita didampingi sama ustadz, saling tanya jawab, tapi juga dibantu sama ustadznya untuk sama-sama ngedalamin satu sama lain gitu. Terus habis itu sama, nanti di sini dikasih waktu lagi tentang aku habis nazor, dikasih tentang waktu lagi mau dilanjut atau enggak. Kalau habis dilanjut nanti sama, kalau teman-teman mau nazor lagi dan lain sebagainya bisa gitu, saling tanya jawab dan lain sebagainya, bisa ketemu langsung atau via Zoom juga, tapi tetap harus ditemenin, ada perantaranya gitu. Terus ya selama proses itu emang kita ngelakuin pendalaman, perkenalan, pertanyaan, terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajuin kayak gitu. Dan nanti detail apa aja pertanyaannya kita bakal bahas di konten yang lain karena cukup banyak dan panjang gitu. Dan sering berjalan waktu itu terus berkembang, nanya-nanya lagi terus kayak gitu. Terus kalau misalnya udah cocok ya baiknya nggak terlalu lama ya. Kita mungkin berapa ya efektifnya? Efektifnya masih hitungan bulanan sih, cuma mungkin kalau benar-benar efektifnya mungkin estimasi 3 sampai 6 bulan gitu ya. Kayak gitu. Jadi waktu itu setelah nazar itu kita saling ketemu keluarga, jadi saling berkunjung. Kang Radi berkunjung ke rumah Nada berkunjung ke rumah Kang Radi untuk ketemu sama orang tua juga, cari tahu juga. Dan dari situ kalau emang mau dilanjut ya langsung ke hitbah gitu. Mungkin di pertanyaannya kita bahas di konten yang lain ya, jadi jangan kemana-mana, terus ikutin channel ini.